Yang mau minum silahkan ya minumnya. Moderator wajib mengingat-ingat pertanyaan sampai Pak catatan. Yang nanya nggak boleh minum ya Bu. Ya, terima kasih waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Giri, asalnya dari Kebumen. Pertanyaan ada untuk Pak Bagio dan Pak Cah. Tapi kesinambungan. Yang pertama, mungkin saya langsung saja. Kenapa banyak bencana atau dampak letusan itu banyak mengarah ke selatan dan ke arah barat, sedangkan ke sisi utara dan sebelah timur itu agak lebih sedikit atau jarang mungkin. Itu untuk ke Pak Bagio. Nah, lanjutannya untuk ke Pak Cah, mungkin di samping banyaknya dampak letusan atau efeknya itu, kok malah banyak aktivitas kebudayaannya itu, kayak di sisi selatan dan juga sisi barat itu lebih banyak tinggalnya seperti tadi yang dipaparkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, untuk yang arah letusan itu saya bisa menjawab, tapi lebih baik yang punya kompetensi yang menjawab. Oke, apa namanya? Kemudian untuk kebudayaannya sendiri ya, apa nama? Ini hanya fokus ke lereng Merapi Selatan ya, tadi yang saya bicarakan, tapi sebenarnya di lereng yang lain itu juga banyak ya. Temuan saya Boyolali, daerah-daerah Magelang begitu. Kemudian bahkan sampai periode-periode yang lebih muda di lereng Merapi Merbabu itu ada pusat penulisan naskah gitu ya, skriptorium begitu yang cukup besar di situ, dan lontar-lontarnya masih kita bisa baca sampai sekarang. Jadi saya kira itu karena ada beberapa hal yang menyebabkan itu. Antara banyak orang bicara karena tanahnya subur begitu ya, ketika letusan mengeluarkan abu dan itu berproses di tanah dan itu membuat tanah lebih subur, atau juga ada izin meneruskan tadi menjawab pertanyaan. Oke, jadi ada banyak faktor sebenarnya, Mas. Ya, bahkan sampai faktor yang tidak kita ketahui mengapa mereka ngumpul di situ begitu ya. Tetapi hal yang bisa kita logikakan kadang-kadang seperti kepercayaan mereka terhadap gunung begitu. Agama Hindu dan Buddha kan kenal sekali bahwa gunung itu tempat para dewa berdiam begitu. Nah, bangunan-bangunan candi ini itu tentu saja akan dibangun di wilayah-wilayah sekitar itu. Oke. Hanya kemudian karena kondisi topografis, kalau saya salah saya dibetulkan. Oke, antara puncak gunung Merapi dengan laut itu kan jaraknya relatif pendek ya. Ya. Yang mengakibatkan memang kalau itu kemudian dihuni juga kelihatan semakin padat begitu ya, kalau kita plotkan titik-titiknya. Ya mungkin itu ya, mungkin teman-teman yang lain yang mungkin bisa memberi jawaban lagi. Ada beberapa yang memang tidak bisa kita ungkapkan mengapa mereka suka ke situ ya, kayak saya sekarang bertempat tinggal di daerah Klasemen. Ngopo saya neng kono. Kalau orang Jawa ngomong pulung ya mungkin. Itu ada beberapa hal yang tidak bisa kita. Tapi secara logika ada beberapa, secara akal sehat ada beberapa yang bisa dijelaskan. Oke, begitu. Disyukuri mawon ya Mas. Menambahkan. Monggo Mbak Andi nambahin. Belani arkeologi. Terima kasih. Mungkin kenapa banyak hunian di sebelah selatan lereng Merapi, karena kita perlu ketahui bahwa di masa klasik Indonesia, yaitu masa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, untuk membangun sebuah bangunan candi, mereka memilih tempat sesuai yang ada di patokan mereka, ada di buku
Silpa Sastra atau Manasara Silpa Karsa ada. Jadi mereka memilih tempat untuk bangunan suci, ada beberapa kriteria dan ada beberapa tes yang dilakukan untuk menentukan wilayah tersebut yang akan dijadikan sebagai bangunan suci. Jadi tesnya ada beberapa dan ini kemudian kenapa ada di sebelah selatan lereng Merapi, karena dari tes-tes tersebut memang memungkinkan sekali bahwa wilayah di sini itu masuk kriteria untuk pemilihan bangunan tempat untuk mendirikan bangunan suci. Selain itu tadi disebutkan Pak Cahyono bahwa untuk penanganan air di wilayah selatan ini memang secara seperti kanal-kanal di Jawa Timur tidak, tetapi masyarakat di sini itu juga sudah sangat bisa memanage kebutuhan airnya. Selain bangunan-bangunan suci tersebut berada dipilih di tempat yang dekat dengan air, atau kalau tidak mereka sudah bisa memanage atau memenuhi kebutuhan airnya dengan cara kalau tadi disebutkan di pokok mereka membuat tandon-tandon. Jadi kalau nanti panjenengan sedoyo jalan-jalan di Bukit Boko itu sebetulnya banyak sekali bukan lubang, sumuran atau belumbang-belumbang yang digunakan sebagai tandon air. Dan tandon air di sini kebetulan tanah atau bentuk batuan yang ada di Boko itu sangat padat. Jadi kalau dibuat tandon air memang memungkinkan sekali. Perlu diketahui bahwa di Boko tandon belumbang-belumbang airnya itu meskipun musim kemarau panjang dengan kondisi ini katakanlah sekarang airnya penuh, itu tidak akan pernah habis. Pada saat sekarang, apalagi sekarang tidak digunakan untuk kehidupan. Kalau dahulu bukan semasa dengan bangunannya, tetapi sudah ada pemukiman di sekitarnya, pemukiman masyarakat sekarang, air itu juga tidak habis. Meskipun digunakan setiap hari untuk diambil untuk kehidupan masyarakat di sekitarnya. Itu kalau untuk yang Boko. Kalau yang adanya petirtaan itu memang kita hanya menemukan di petirtaan Payak dan tadi disebutkan di Ngepas itu. Jadi kalau yang lain, kemudian yang di Prasasti Truron itu. Jadi memang di selatan Merapi kita tidak temukan seperti di Jawa Timur adanya kanal-kanal yang dibuat saluran air dengan orang kita bilang ada pelempem ya, tapi kalau kita kebetulan tidak. Tetapi pada masa-masa kemudian ada beberapa temuan pelempem juga, tetapi tidak sebanyak atau tidak sebanyak yang ada di Jawa Timur. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Nuwun Mbak Andi, bukan kebetulan ya itu ya. Menurut saya loh, bukan kebetulan itu, karena memang seperti itu sehingga dia bisa menyimpan air ya, apa karakter batunya tadi. Pak Artono monggo, tadi ada pertanyaan, kenapa itu kok arahnya ke sini, apa ke selatan, enggak ke utara? Selatan barat ya. Apa letusannya? Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mau buka rahasia dulu ya. Jadi beberapa kira-kira seminggu yang lalu saya ditelepon oleh seorang ibu yang tidak saya kenal. Namanya Bu Ana Astuti ya. Mbak Ana. Ya, Mbak Ana. Ada Mbak Ana sekarang? Ada. Beliau menelpon saya tidak tahu, tapi beliau memperkenalkan diri dari kelompok ini. Nah, sebenarnya judul yang dibicarakan Pak Bagio tadi pertama kali itu dimintakan pada saya. Ya sebagai geoloh ya sebenarnya saya juga tahu, tapi Pak Bagio itu lebih mendalam. Pak Bagio lebih dan banyak pengalaman di dalam.
pemetaan, apa ya, segala macam survei termasuk geoarkeologi di daerah ini, sehingga lebih baik pada Pak Bagio, sehingga Pak Bagio menyanggupi. Tapi hari ini beliau mungkin balas dendam ya. Begitu selesai terus kabur. Saya mau ngomong kapok. Saya ini ibarat apa ya, kalau pepatah Jawa ya anak polah bobo kepradan ya. Tapi saya syukuri lah ya, karena dari sini saya barangkali menjadi orang yang sangat berbahagia, kalau tidak paling bahagia apa? Saya sebagai guru sekarang sudah harus berguru pada murid-murid saya. Ini kebahagiaan seorang guru. Jadi saya mendengar Pak Bagio seperti itu dan sebagainya, itu saya senang sekali. Kenapa itu? Saya selalu ikut. Saya ini sebenarnya duduk di rumah ya, itu sudah senang, tapi saya senang. Nah, jadi Pak Bagio tadi sudah memberikan teori geologi ya, dan sebagainya. Nah, kenapa letusan itu ke arah barat sama selatan? Sebenarnya itu yang terakhir aja, Mas. Jadi gunung api itu mempunyai efek, misalnya hasil letusan ke arah mana, itu tergantung daripada celah yang tersedia di atas. Gunung Merapi itu mempunyai sifat dia membentuk sumbat. Nah, sumbat itu karena didorong terus-menerus dari bawah, itu bisa runtuh. Nah, runtuhnya itu random. Bisa cuma ke selatan, bisa ke timur, dan kita tahu bahwa Merapi itu pernah aktif sekali ke arah timur, itu pernah. Jadi kalau yang pernah saya harus memperkenalkan diri, saya sebagai berusuker geologi ya, jadi saya melakukan pemetaan di daerah ini dan saya melihat bahwa di sekitar asrama Kopassus di Kartosuro, Kandang Menjangan, kemudian juga di dekat Simpang 3 Besole, itu ada lahar Merapi sampai di situ. Dan kemudian juga di Kali Kuning, jadi kalau Klaten ke selatan ke arah Rawajombor itu ada sungai namanya Sungai Kuning, itu di situ juga ada lahar Merapi. Bukan hanya lahar, itu hasil hempasan. Jadi perlu diketahui bahwa Merapi tadi sudah diterangkan oleh Pak Bagio, ada 4 periode pra Merapi atau Merapi awal, Merapi tua, kemudian Merapi yang muda 2. Nah, periode Merapi tua dan Merapi awal itu aktivitasnya lebih banyak ke timur. Nah, kenapa terjadi ke barat? Itu sebenarnya kepundannya itu pindah. Jadi pada awal, ya, saya lupa kira-kira, yang jelas sebelum istilah pralaya itu abad ke-2 ya, itu Merapi itu sudah mengalami apa yang disebut yang namanya directed blast. Jadi letusan yang terarah, dan itu arahnya adalah ke barat daya, malah juga ke selatan. Itu buktinya banyak. Jadi di selatan di utara perbukitan di daerah Godian, menempel pada bukit-bukit itu ada endapan-endapan Merapi yang merupakan hasil hempasan, bukan sekedar aliran lahar, bukan jatuhan, tapi hempasan. Jadi itu menunjukkan bahwa pada suatu ketika di zaman prasejarah itu terjadi hempasan, dan itu terjadi akibat hempasan itu. Merapi itu kalau bahasa Jawanya kroak, itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, Merapi itu kroak ya, kroak ke arah tenggara, dan itu efeknya itu jadi kepundannya itu pindah ke arah lebih ke barat. Nah, sejak itulah erupsi itu mengarah ke selatan, ke tenggara, ke barat ya.
Jadi ke timur itu sudah terhalang oleh Merapi tua yang namanya Gunung Bibi. Ya. Jadi dia untuk keadaan sekarang agak sulit untuk mengalirkan lahar ke Boyolali misalnya. Tapi ingat bahwa Boyolali sendiri itu berdiri di atas lahar tua. Ya, jadi ini apa namanya? Kenapa aktivitas sekarang cenderung ke arah barat dan ke arah selatan? Ya. Masih bisa ke arah tenggara, Mas. Jadi Gunung Merapi ini sebenarnya gunung yang hebat ya. Dia menghasilkan sistem pengairan, sebagian mengalir sampai ke Samudra Hindia, mulai Kaliopak ke barat, sedangkan Kaliopak ke timur, Woro dan sebagainya itu masuk ke Bengawan Solo, masuk ke Laut Jawa. Jadi Merapi ini mempunyai fungsi sebagai kontributor pengairan ke arah Laut Jawa maupun ke arah Nah, saya kira ini dulu. Nanti saya ada pertanyaan atau bukan pertanyaan sebenarnya. Jadi satu informasi kepada Mas Cahyo. Terima kasih. Kalau ya aslinya tadi udah terjawab sedikit, cuma kalau sekarang kan kalau di geologi itu kan ada tahun pastinya ya Pak. Jadi kapan antara Merapi muda sama Merapi tua itu terjadi, sehingga kan kayak sekarang kan kebanyakan larinya agak ke Klaten gitu. Nah sedangkan kan dilihat dari bukti-bukti bahwa candi-candi di selatan Merapi itu karena lahar, berarti kan ada beloknya gitu kan. Nah itu mulai kapan? Apakah tahun abad berapa gitu? Kalau di geologi kan bisa ditentukan tahunnya gitu. Ada Mas. Tapi justru karena saya tidak hafal dan tidak bisa menjawab itu, maka saya serahkan Pak Bagio. Ya. Kalau itu saya hafal, saya terima ini. Ya, tapi ada. Jadi ada dokumen. Jadi dokumen pertama itu diterbitkan di dalam Journal of Volcanologic Research. Itu judulnya Decades of Merapi. Jadi 10 tahun untuk Merapi. Jadi sekitar tahun 90-an itu decades. Kemudian buku yang baru terbit 2 tahun yang lalu, Merapi Volcano, yang diterbitkan oleh penerbit Springer di Swiss itu banyak publikasi tentang Merapi, baik oleh kita termasuk Pak Bagio, saya, Pak murid-murid saya dulu yang sekarang jadi guru-guru saya. Jadi itu memberikan gambaran termasuk juga angka-angka itu. Nah, saya kebetulan bukan bagian angka, Mas. Pikiran saya jelek untuk angka. Ya, makanya saya serahkan Pak Bagio. Nanti. Matur nuwun. Sip jawabannya. Syukur. Kan tadi dijawab Pak Bagio.